Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mutahharoh Thahir selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Musli dan teman-teman yang saya cintai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini saya dan rekan saya Teh Resi Siti Nuryani akan menjelaskan mengenai hambatan sensori buta dan tuli. Untuk itu saya sendiri akan menjelaskan mengenai apa itu hambatan sensori buta dan tuli. Yang pertama ada hambatan buta. Mungkin teman-teman sering juga mendengar tentang tunanetra. Nah, tunanetra dan buta itu sebenarnya berbeda, teman-teman. Kalau tunanetra itu ada presentasinya, misalnya 100%, itu bisa disebut buta. Terus ada 75%, jadi penglihatannya masih remang-remang. Itu masih bisa disebut dengan tunanetra. Berbeda dengan buta. Untuk buta itu 100% tidak bisa melihat, dan bahkan dalam pendidikan juga bisa disebut penglihatannya tidak sempurna, cacat atau rusak. Dan kita sebagai guru tidak bisa memberikan pendidikan yang sama, memberikan tugas yang sama kepada anak yang memiliki hambatan buta dengan yang normal. Untuk hambatan buta itu bisa terjadi beberapa faktor dari lahir maupun terjadi karena kecelakaan. Yang kedua ada hambatan tuli. Mungkin rekan-rekan juga sering mendengar ada tunarungu. Nah, tunarungu itu hampir sama dengan tuli, namun bedanya untuk tunarungu itu ada beberapa persen. Jadi seperti tadi di buta dijelaskan, seperti ada mendengar suara-suara sedikit, itu berapa persen. Nah, kalau tuli itu biasanya total, tidak bisa mendengar seutuhnya. Nah, tuli juga bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Ada dari kelahiran dan juga ada bisa kecelakaan. Ada seseorang yang mengalami step panas banget bisa menyebabkan tuli sejak dini. Oke, yang ketiga ada majemuk. Apa sih majemuk? Majemuk itu hambatan sensori anak buta dan tuli. Jadi satu anak mengalami hambatan selain buta, dia juga mengalami hambatan tuli. Lalu bagaimana cara kita sebagai guru memberikan pendidikan kepada anak-anak yang memiliki hambatan seperti buta dan tuli? Untuk buta, pertama ada prinsip totalitas. Prinsip totalitas adalah prinsip di mana seorang guru itu menjelaskan sebuah benda. Contoh nih, seorang guru itu menjelaskan apel. Dia harus menjelaskan secara rinci, secara teliti apa itu apel dan bentuk-bentuknya. Lalu dia juga menjelaskan mengenai tomatnya, segala rupanya. Lalu ada prinsip peragaan. Nah, prinsip peragaan ini adalah seorang guru membawa alat peraganya gitu. Nah, ini apel, ini tomat. Sehingga seseorang atau anak yang buta itu bisa membedakan dari teksturnya. Nah, dia itu bisa mencium bunganya, mencium tomatnya, mencium buahnya. Jadi dia mengetahui gitu mengenai apa itu benda tersebut. Lalu ada prinsip peragaan aktivitas. Nah, prinsip peragaan aktivitas itu seperti listening, drawing. Nah, kayak listening mendengarkan, terus writing dia juga belajar menulis, dan terakhir ada drawing activities atau belajar menggambar. Lalu untuk tuli. Nah, yang pertama ada keterwajahan. Keterwajahan adalah kita sebagai guru itu harus mengajarkan si anak tuli itu melihat wajah kita, mengamati wajah kita, ekspresi kita, sehingga dia mengetahui gitu siapa kita. Lalu ada mengeluarkan bunyi menggunakan suara seperti bilang mama, papa, jadi tidak terlalu banyak gitu kosakatanya. Lalu ada motorik mulut. Motorik mulut adalah latihan membentuk suara dari mulut. Ada yang pertama adalah latihan meniup, contohnya meniup balon untuk membulatkan pipi misalnya. Lalu menggerakkan bibir, membuka menutup bibir, dan gerakan bibir seperti mengucapkan a, terbuka, i itu seperti senyum. Lalu belajar a, i, u, e, o, membuat bunyi r dengan bibir, dan m ketika kedua bibirnya didekatkan. Lalu ada gerakan rahang, gerakan lidah, dan ada gerakan langit-langit atau velum. Jadi lidahnya dikeatasin seperti bilang la. Itu kan lidah kita tuh nempel tuh ke atas. Nah, itu juga sebagai latihan motorik mulut. Lalu ada latihan pernapasan. Latihan pernapasan itu juga penting untuk belajar berbicara. Dan yang terakhir adalah belajar bahasa. Belajar bahasa adalah menangkap
arti-arti yang kita katakan dari mulai mulut kita. Nah, kita juga sebagai guru harus memberikan kata-kata atau bahasa yang baik, seperti berhadapan ketika berbicara, berkata-kata yang tidak terlalu rumit seperti itu. Oke, lalu selain peran guru, peran orang tua juga penting itu bagi anak-anak yang memiliki hambatan sensori buta dan tuli. Oke, untuk buta, orang tua itu harus mampu menjelaskan segala sesuatu dengan teliti dan rinci. Di mana orang tua tuh harus menjelaskan apapun hal-hal yang penting, seperti misalnya di rumah harus menjelaskan bahwa pisau itu berbahaya agar si anak bisa menjauhi hal tersebut. Terus menjelaskan mengenai posisi-posisi barang di rumah agar anak tidak terlalu sering tertabrak, dan menjelaskan makanan-makanan yang boleh dimakan dan tidak, dengan melakukan latihan-latihan seperti sebelumnya, yaitu dengan mencium, merasakan, lalu meraba bentuknya seperti itu. Lalu ada tuli. Bagaimana sih peran orang tua bagi tuli? Oke, untuk peran orang tua bagi tuli itu mampu merespon bahasa anak. Jadi ketika anak bertanya dengan bahasa-bahasa yang mungkin tidak diketahui seorang ibu atau seorang orang tua, dia mampu gitu. Lalu memberikan peluang untuk berinteraksi, memberikan peluang anak untuk berinteraksi dengan dirinya, tidak terlalu menekankan anak untuk mendengarkan selalu atau berbicara selalu, dan komunikasi sesederhana apapun. Kita mampu merespon anak. Kita harus mampu mendengarkan anak walaupun kata-kata dan kosakata anak-anak tersebut tidak terlalu banyak, seperti itu. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan dan guru pembimbing, dosen pembimbing. Mohon maaf Teresi tidak bisa bergabung karena ada pekerjaan. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tanyakan di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.